kasih orang tua kepada anak nggak selalu nyata. Anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang malah sebagai pelampiasan nafsu aja. Secara fisik para pelaku ini ya manusia, tapi tingkahnya lebih mirip binatang. Jagat media lagi geger karena dihebohkan sama kasus-kasus pelecehan kepada anak kandung. Ngeri nggak tuh, anak kandung juga disikat. Baru-baru ini viral di sosial media dengan kasus pelecehan seksual seorang ibu terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Saat ini penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan ibu muda inisial R usia 22 tahun sebagai tersangka. Sebelumnya R diamankan tim unit 2 Subdit 4 Tipit Siber atas kasus penyebaran video vulgar yang diperankan oleh anak di bawah umur. Terungkap pemeran itu merupakan anak kandungnya yang berinisial R usia 5 tahun. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, awalnya tersangka dihubungi oleh seseorang di media sosial Facebook dengan nama akun Ica Sakila yang menawarkan pekerjaan kepada tersangka, namun dengan syarat mengirimkan foto tanpa busana. Dan anehnya tuh ya, tersangka menuruti permintaan pemilik akun tersebut dengan dalih kebutuhan ekonomi. Motif ekonomi diduga kuat menjadi penyebab kasus pencabulan tersebut. Tersangka mengaku mencabuli putranya atas suruhan dan skenario dari seseorang yang dikenalnya melalui media sosial dengan iming-iming uang 15 juta rupiah. Setelah mengirimkan foto tanpa busana, pemilik akun Facebook Ica Sakila kembali menghubungi tersangka pada 30 Juli 2023. Nah, kali ini pemilik akun meminta R membuat video dengan gaya dan skenario yang sudah dirancang oleh pemilik akun Facebook Ica Sakila. Sebelumnya pelaku R diminta membuat video asusila bersama suaminya, tapi menolak karena suaminya nggak ada di rumah. Nah, saat itu hanya ada anaknya berinisial R usia 5 tahun. Terus si akun Facebook Ica Sakila ini malah minta tersangka berhubungan dengan anak laki-lakinya itu. Di saat itu juga pemilik akun menawarkan untuk memberikan sejumlah uang. Janjinya si R akan dikirim uang sejumlah 15 juta. Gini ya, semua orang tuh kan ya butuh duit. Cuma kalau mengorbankan anak udah nggak waras sih. Duit emang lebih manis daripada madu. Tapi lihat-lihatlah, gelap mata banget sampai setega itu sama anak. Nah, dari keterangan yang ada, pelaku R diancam apabila menolak maka foto-foto tanpa nya akan disebarkan. Sehingga dibuatlah video asusila tersebut. Saat ini polisi tengah memburu pemilik akun media sosial Facebook Ica Sakila karena dianggap sebagai otak di balik pembuatan video asusila tersebut yang melibatkan anak di bawah umur. Akun Facebook Ica Sakila udah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kalau bahas DPO kayak gini, sepertinya tidak asing dengan urusan DPO kayak gini. Kira-kira ketangkep gak ya? Nah, untuk korban sendiri saat ini sedang dalam proses pemulihan psikologi atau trauma. Para penyidik menggandeng KPAI, P2TP2A, serta dibantu pula oleh Pemkot Tangerang. Si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka agar tersangka mau berhubungan dengan suaminya, kemudian divideokan dan dikirim ke dia lagi. Tersangka menolak karena suaminya tidak ada di rumah, kemudian yang ada hanya anaknya, seorang anak laki-laki. Akhirnya si pemilik Facebook itu meminta tersangka agar tersangka melakukan hubungan badan dengan anak laki-lakinya. Kasus selanjutnya datang dari seorang penjual air tebu di Kota Padang, Sumatera Barat yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang mengalami disabilitas atau keterbelakangan mental yang masih berusia 12 tahun. Ini tingkahnya lebih hewan lagi sih. Kok bisa ya kepikiran? Aneh. Pelaku diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di kediamannya di daerah Simpang Gia, Kota Padang, usai dilaporkan oleh bibi korban. Nah, tersangka yang bernama Wandi, seorang penjual air tebu keliling ini, tidak dapat berkutik saat diamankan oleh petugas ketika sedang bersantai di depan rumahnya. Berdasarkan keterangan, tersangka ditangkap polisi atas kasus pencabulan terhadap anak kandungnya yang mengalami keterbelakangan mental dan masih berusia 12 tahun. Korban selama ini tinggal bertiga dengan pelaku dan adik laki-lakinya setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 2018 lalu. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah korban mengeluh sakit di bagian kemaluannya kepada bibinya dan diketahui telah dirudah paksa oleh orang tuanya sendiri selama 5 kali. Ngeri nggak tuh 5 kali dong? Atas perbuatannya tersebut, bibi korban melaporkan aksi perbuatan asusila tersebut kepada pihak yang berwajib. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Ya kalau 12 tahun kurang sih, dengan kelakuannya kayak binatang seperti itu. Kalau bisa seumur hidup lah. Kemudian ditanya oleh si korban, rupanya yang melakukan adalah orang tua kandungnya sendiri. Dan sudah dilakukan sebanyak 5 kali di kediamannya di rumah. Nah, kasus selanjutnya ini lebih brutal dan miris. Ya karena orang yang seharusnya memberikan perlindungan justru melakukan kejahatan. Ini kasus pencabulan kepada anak SMP di Surabaya oleh ayah, kakak, dan 2 pamannya. Nah loh, kalau ini derajatnya lebih rendah dari binatang. Nah kalau binatang dicap rendah, nah ini orangnya tadi lebih rendah dari binatang. Korban tuh masih berusia 13 tahun, tapi kok ya harus alami pencabulan. Yang ngerinya itu dilakukan oleh ayah kandungnya berinisial ME, kakak kandungnya dan 2 pamannya yang berinisial I dan MR. Sejak tahun 2020, korban mengatakan mengalami pencabulan dari para pelaku. Berawal dari kakak kandung, yang mana saat ia berusia 16 tahun, menyetubuhi korban waktu kelas 3 SD. Kakak kandung korban tidak ditampilkan dalam konferensi pers penetapan tersangka karena masih di bawah umur. Bibi korban sekaligus adik dari ayah kandung berinisial SN mengaku sama sekali tidak tahu bahwa pencabulan terjadi di rumahnya sendiri, sebab semua memiliki kamar sendiri-sendiri dan korban tinggal di sebuah kamar bersama ayah dan ibunya. Sang bibi mengatakan bahwa ibu dari korban sempat dibawa ke rumah sakit karena mengidap stroke. Korban pindah dari rumah susun ke rumahnya di Kecamatan Tegalsari, Surabaya untuk merawat ibunya yang sakit. Nah dari situlah semuanya dapat diceritakan dan korban mengaku. Kemudian ayah korban yang juga pelaku diminta menemui istri dan anaknya di rumah susun, Kecamatan Kenjeran. Saat itu sang bibi baru mengetahui tentang kasus itu. Nah dipanggillah mereka ke rusun, lalu disidang, ditanya tuh satu-satu. Bibi korban kaget kok bisa hal kayak gitu terjadi. Seketika sang bibi marah, mengingat kita tuh kan ya punya anak perempuan. Orang tua tuh harusnya melindungi dan mengayomi. Hewan pun enggak akan tega. Kalau seperti ini kan lebih rendah dari binatang. Nanik Suliani, ketua RT setempat, mengaku tidak menyangka bahwa tetangganya sendiri bisa melakukan tindakan semacam itu terhadap seorang anak. Lagi pula itu tuh anaknya sendiri. Ia baru mengetahui kejadian itu setelah polisi datang dan membawa pergi ke-4 tersangka dari rumah mereka. Korban saat ini berusia 13 tahun, telah mengalami perlakuan pelecehan seksual sejak kelas 3 SD atau umur 9 tahun. Kalau kalian nanya, kenapa kasus kayak gini bisa terjadi? Ya banyak faktor. Cuma nih, salah satunya ya kebanyakan nonton bokep. Dikiranya cuma nonton, tapi dampaknya ini yang bikin orang bisa liar dalam mewujudkan fantasi mereka tanpa melihat baik buruk atas dampak yang ditimbulkan. Yang penting puas dulu lah. Kalau kayak gini kan jadinya kacau. Aduh. Gimana pendapat kalian tentang kasus-kasus ini? Kasus mana yang bikin kalian geleng-geleng kepala karena saking anehnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, atau kalian bisa nyawer dengan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.